Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Nur Aisyah Putri. Di sela-sela aktivitas Anda menyampaikan berita siang di investigasi TKP TV News, yang akan setia menemani Anda selama 15 menit ke depan menyampaikan berita-berita terkini. Pemirsa, berita kali ini terkait sidang sengketa lahan kelompok tani masyarakat UBM sebagai pihak penggugat melawan PT Brau Coal di pihak tergugat. Kuasa hukum dari kelompok tani UBM menyampaikan keberatannya terhadap dua saksi yang dihadirkan oleh pihak tergugat. Pasalnya, kedua saksi yang dihadirkan pihak tergugat itu sangat diragukan independensinya karena kedua saksi tersebut adalah karyawan dari pihak tergugat PT Brau Coal itu sendiri. Saksikan berita selengkapnya. Sidang ini masih terus berlanjut di Pengadilan Negeri Tanjung Redap dengan agenda sidang menghadirkan 3 saksi dari tergugat PT Brau Coal pada hari Kamis 26 Juni tahun 2025. Gunawan SH dari pihak penggugat menyampaikan, kami sangat keberatan dengan dua saksi ini. Pasalnya, mereka adalah karyawan PT Brau Coal itu sendiri. Ia secara lugas mempertanyakan objektivitas kesaksian mereka, mengingat posisi saksi mereka sebagai bagian dari perusahaan yang bersengketa. Keberatan ini menyoroti potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi kejujuran dan netralitas informasi yang disampaikan di muka persidangan. Kesaksian saling kontradiktif dari pihak perusahaan pada saat sidang ini terus menunjukkan kerumitan dengan adanya kesaksian yang saling bertolak belakang dari pihak PT Brau Coal sendiri. Saksi pertama mengatakan bahwa lahan kelompok tani masyarakat UBM masuk status kawasan hutan konservasi Brau KBK, namun kontradiksi muncul dari saksi kedua yang merupakan karyawan tim pembebasan lahan masyarakat pada masa lalu. Saksi kedua ini atas nama Rahmat mengatakan yang sebenarnya kalau di lokasi tersebut bukan status KBK akan tetapi status KBNK. Dia juga mengatakan kalau lahan kelompok tani masyarakat UBM belum pernah dibebaskan oleh PT Brau Coal karena yang dibebaskan PT Brau Coal pada waktu itu hanyalah lahan pribadi masyarakat, bukan kelompok tani. Berikut wawancara rekan kami Al-Fatih langsung dari tempat kejadian perkara. Bapak, saya Al-Fatih dari TKP TV News, izin bertanya. Bapak sebagai saksi apa tadi ya Pak? Saksi fakta dari Dinas Pertanahan. Apa tugas kita waktu itu Pak? Mengecek lokasi. Ada yang Bapak mau sampaikan kepada publik? Silahkan Pak. Kan sebetulnya surat garapan yang dipakai dasar itu sudah dibatalkan kepala kampung ya. Dan sebetulnya juga bukan sesuatu yang bijak kepala kampung menerbitkan surat garapan di dalam kawasan karena ada implikasi secara hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Kan gitu. Tahun berapa itu Pak? 2018 ada di sini juga kita lihat. 21 Desember 2018. Yang mencabut surat waktu itu siapa ya Pak? Pak Sunarto sebagai PJ Kepala Kampung. Apa tugas kita pada waktu itu Pak? Saya selaku tim pengecek lapangan dari KPAP Brau Barat yang diminta oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Brau. Izin Pak, nama kita siapa? Warsita. Situasi semakin kompleks dengan kesaksian saksi ketiga atas nama Warsita yang dihadirkan sebagai salah satu tim dari Dinas UPT DKP HP Brau Barat yang hanya sebagai tenaga bantuan atau DIS pada waktu itu. Warsita menyatakan pada kesaksiannya di dalam persidangan bahwa surat lahan masyarakat Poktan UBM tersebut sudah ada pencabutan surat oleh Narto sebagai PJ Kepala Kampung Tumbit Melayu.
dengan alasan lahan tersebut masuk status KBK. Namun, saat ditanya oleh kuasa hukum kelompok tani masyarakat, Gunawan SH, mengenai bukti sah dari pemerintah berupa surat status kawasan hutan, akan tetapi Warsita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Hasil dari keterangan saksi ketiga pihak tergugat atas nama Warsita ini langsung dibantah oleh mantan Kepala Kampung Tumbit Melayu Masfri. Berikut bantahannya pada saat diwawancarai di depan Pengadilan Negeri Tanjung Ledabrau. Itu masih tengah-tengah beliau. Siap. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya tadi agak terlambat untuk menyaksikan pengadilan, tetapi kalau memang ada dipertanyakan masalah tentang menandatangani 300 surat itu memang ada di zaman saya menjabat di tahun 2018. Pak, saya Fadilatun Nisa dari Radar TV News izin bertanya, pada waktu kita menjabat sebagai Kepala Kampung Tumit Melayu, apakah pernah ada tanda tangan surat pembebasan lahan masyarakat kepada PT Braukol? Ada juga yang saya tanda tangan itu di zamannya Pak di kelompok tani usaha bersama, ada juga di masyarakat pembebasan mandiri atau pribadi. Untuk pribadi ya? Iya. Bukan kelompok itu? Ada juga yang di kelompok yang saat ini yang belum terbebaskan, tetapi yang sudah dibebaskan ada juga, tapi pribadi. Pak, saya Nur Aisyah Putri dari TV TKP News izin bertanya, bagaimana tanggapan kita untuk menanggapi dari keterangan saksi pihak tergugat terkait adanya pencabutan surat kelompok tani masyarakat? Kalau setahu saya pencabutan Kepala Kampung PJ hari itu, yang setahu saya itu di tahun 2019. Sedangkan beliau itu menjabat itu di tahun 2017 sudah selesai, tidak lagi menjabat. Nah, karena yang saya tahu, saya pernah bertanya kepada Pak Narto itu sendiri sebagai Kepala Kampung PJ di tahun 2017. Beliau itu ada didatangi oleh oknum kepolisian, oleh oknum Braukol itu sendiri, dan ada juga dari Dinas Kehutanan, sehingga beliau terpaksalah untuk mencabut itu. Saya datang langsung menyaksikan Pak Hasadadi, Pak Sunarto itu sebagai PJ. Saya bertanya kenapa dicabut. Alasannya, ya saya tidak ada teman, saya dipaksa, saya ditanya terus, saya didatangi oleh Polda, saya didatangi oleh polisi, saya didatangi oleh Braukol, sehingga saya mencabut. Apakah ada intimidasi, Pak? Ya, semacam ada intimidasi. Itu tahun berapa ya, Pak? Dia mencabut di tahun 2019 itu, tetapi kan Pak Narto-nya sendiri tidak lagi menjabat. Masa itu saya sudah menjabat. Jadi menurut saya menurut saya tidak sah kalau pencabutan itu, karena bukan di zaman dia menjabat. Yang kedua, kalau kita mencabut suatu barang surat menyurat atau administrasi, seharusnya ditarik dari peredaran masyarakat itu sendiri. Contoh, kalau kita mencabut bahwa surat garap tersebut atau surat-surat legalitas tersebut itu tidak baik, maka kita harus tarik. Nah, ternyata surat-surat itu masih ada di tangan masyarakat itu sendiri, kelompok itu sendiri. Apakah pernah ada musyawarah kepada masyarakat yang terkait dengan kepemilikan surat mereka sebelum PJ Kepala Kampung melakukan pencabutan surat tanah-tanah milik mereka, Pak? Tidak ada, itu cuman yang diketahui kita aja yang mengetahui di saat kita hearing atau pertemuan di kantor bupati. Itu aja dibagi kepada kepala dinas, dibagi kepada wakil bupati, kepada Braukol. Itu semacam intimidasi saja, ditarik begitu. Waktu kita mau rapat, ditimbulkanlah bahwa Pak Narto sudah dicabut untuk membatalkan kasus ini atau permasalahan ini. Yang menyuruh mencabut itu siapa? Nah, yang saya tahu keterangan dari Pak Narto, dia didatangi oleh Polda, dari oknum polisi, ada juga didatangi dari Dinas Kehutanan, didatangi dari pihak kecamatan, didatangi dari pihak Braukol, datang ke rumahnya untuk itu jangan, ya, tolong dicabut karena itu wilayah yang kamu tanda tangani, itu wilayah KBK, sehingga beliau takut. Apakah betul Bapak pernah bebaskan lahan kelompok tani masyarakat ini kepada pihak PT Braukol yang saat ini sedang berperkara pada zaman kita menjabat sebagai Kepala Kampung dulu, Pak? Nah, kalau di zaman saya, selama ini yang dibebaskan itu adalah
usaha tidak ada di kelompok tani usaha bersama. Yang ada itu di pribadi saja. Pribadi itu ya semacam kayak RT 1, RT 2. Berarti di luar kelompok ya? Di luar kelompok ada RT 9, kebebasan di sini. Ada RT 8, itu kebebasannya. Kalau untuk kelompok, ya saya selalu terangkan bahwa apabila kelompok membebaskan lahan itu berarti harus diketahui oleh ketua kelompok tani usaha bersama. Kelompok tani usaha bersama itu kan Pak Sampar itu sendiri. Nah, Pak Sampar cara ini mereka membebaskan secara pribadi, yang datang pribadi seharusnya kan diketahui oleh kelompok. Nah, selama saya menjabat memang tidak ada pembebasan lahan secara kelompok, yang ada secara pribadi. Mulai dari tahun berapa, Pak? Ya, masa waktu saya dilantik tahun 2017 bulan Desember, tapi masa aktif saya itu di 2018 awal sampai 2023 akhir. Baik, Pak. 6 tahun. Terima kasih, Pak. Siap. Ya, Pak, gimana hasil sidangnya tadi, Pak? Selamat siang, terima kasih pada teman-teman saya yang tadi, dan terima kasih kepada yang kita hormati Bapak Panglima. Pada hari ini kita tadi mendengarkan sama-sama, mereka menghadirkan saksi itu dari pegawainya sendiri. Dan tentunya ini sudah tidak sesuai dengan aturan, dan kami pun keberatan. Apapun hasilnya mereka, kami tidak bisa katakan itu adalah sebagai sumber saksi, karena mereka ada keterkaitan pekerjaan dan menerima penghasilan dari perusahaan. Tentunya kesaksian mereka akan sedikit banyaknya berpihak kepada perusahaan, bukan kepada yang seadil-adilnya. Ya, kami meyakini, sangat meyakini seperti itu. Terus tadi ada semacam pencabutan surat, bagaimana tanggapan kita, Pak? Nah, terkait pencabutan surat, pada sidang sebelumnya mereka kayaknya tidak mendengarkan bahwa pejabat saat itu adalah Mas Tri di 2018. Namun saksi dari kunjungan dinas pertanahan sebelumnya yang ditugaskan untuk mengecek lapangan itu, dia mengatakan bahwa saat itu kepala desanya adalah yang mencabut. Ini sangat tidak sesuai dengan saksi-saksi sebelumnya yang kita hadirkan, dan itu adalah faktanya pejabat dahulu kita hadirkan yang menjabat saat 2018. Ada lagi mau disampaikan, Pak? Ya, kalau kami menyampaikan, kami selalu berada dengan saksi yang dihadirkan. Ini sangat tidak menunjukkan keadilan, karena kita lihat banyaknya bukti dan surat dari Pak Kamarudin yang tadi dijelaskan bahwa sudah ada pembebasan, dan kemudian dari anaknya Pak Sampara yang umurnya 2 tahun, ada yang 4 tahun. Ini tidak sesuai dengan aturan, karena tidak ada tanda tangan dari kepala kampung, dan tentunya surat itu tidak sah. Kalau dijual belikan, otomatis mereka ini bagaimana kok bisa menerima surat itu? Kemudian anehnya camatnya pun mau tanda tangan. Jadi pertanyaan juga bagi kami, dan kami akan usut juga nanti ke depannya itu seperti itu. Itu kan tadi di 3 saksi itu kan ada mengatakan ada itu lahan KBK, itu ada juga yang satunya itu lahan KBK, bukan KBK. Ya, kami pun mempertanyakan juga. Kami tidak memahami yang dimaksud mereka itu lahan apa, karena tadi pun menanyakan yang mengatakan pembebasan perizinan di lahan KBK atau KBK. Tapi kita tanya, lahan KBK dan KBK itu dia tidak menjelaskan secara spesifik itu lahan produksi atau lahan hutan, dan cuma mengatakan lahan hutan secara global. Kalau lahan hutan secara global yang kami paham secara akurat itu adalah hutan lindung. Kalau lahan produksi itu bisa diberikan izin, namun faktanya perizinan mereka di tahun 2009 di lahan produksi, itu hutan produksi. Tentunya kan itu bisa dikelola, masyarakat pun bisa kelola namanya lahan hutan produksi, dan itu bisa diterbitkan izin di situ. Nah, seperti itu yang kami tadi sampaikan. Harapannya, Pak? Ya, harapan mudah-mudahan dengan yang kami perjuangkan saat ini bersama dengan teman-teman, kemudian banyak yang berjuang sampai hari ini, bisa majelis hakim tergeraklah untuk melihat yang keadilan sebenar-benarnya. Ini Pak, tadi ada saksi pertama itu menyampaikan bahwa lahan itu sudah dibebaskan, terus kemudian
kelompok tani itu mengajukan baru mengklaim lagi di atas areal yang sudah dibebaskan. Bagaimana Pak tanggapannya? Terkait saksinya, ada saksi yang mengatakan sudah membebaskan, saksi pertama. Kemudian saksi kedua mengatakan belum dibebaskan. Ini adalah saksi yang lucu, tidak sinkron antara satu dengan dua. Jadi kami tidak dapat menanggapi, tentunya publiklah yang harus memberikan pertanyaan ini. Bagaimana jawabannya kok dua saksi ini tidak ada yang sinkron? Jangan-jangan di situ keterangannya ada yang tidak sesuai dengan fakta. Untuk ini Pak, apa namanya, agenda sidang berikutnya kapan Pak? Agenda sidang berikutnya kembali ke jadwal hari Rabu tanggal 2. Nah itu untuk pemeriksaan saksi selanjutnya dari pihak tergugat PT Brauko. Menurut saya ya ada kebincangan lah. Takutnya saya dengar dari saudara saya jabatannya yang ditanya umurnya udah di 2017 kan, kok itu faktanya adanya di 2019, jadi sudah 2 tahun perbedaannya. Yang pastinya saya sebagai pasukan merah di sini selalu mendukung masyarakat di sini semasih masyarakatnya benar, dimanapun masyarakatnya ada, kami ada, karena kami orang Kalimantan. Jangan mereka cari makan di sini, cari hidup di sini, masyarakat Kalimantan dijajah, dianiaya. Saya tidak terima itu. Dimanapun ada penganiayaan atau tidak keadilan, saya selalu ada. Mohon dengan Bapak Presiden Prabowo, tolong masyarakat Tumit Melayu ini bagaimana dengan keadilannya. Kasihan masyarakat di sini. Ada berapa ratus masyarakat di sini terjalimi, tidak pernah diselesaikan dan brokol. Jadi tolong dia perselesaikan. Karena kami orang Kalimantan, jangan pernah dijajah. Kalian boleh hidup di sini, tapi jangan jajah kami. Saya mewakilkan ketua, saya wakil ketua Bidang. Intinya kita minta keadilan di sini. Jadi saya harap pengadilan yang ada di Brau ini bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi intinya kasihan masyarakat yang dari masyarakat tradisi mungkin belajar bisa disampaikan untuk semua. Menurut Bapak seperti apa? Kalau dari perusahaan itu, dari dulu bukan baru-baru sekarang, ada sama kita dari Anda bisa membuktikan itu bohong besar itu. Kalau itu pihak kita ini semua ini harus kita sepakat dan kita bersama-sama itu menyelesaikan masalah ini. Tidak banyak berbicara itu, ini KPK itu. Tempat kami ini KPK di Kota 18, sementara kami ini sudah ada di tahun berapa. Kali ini mau jangan sudah di situ. Kalau saya pribadi ini, bukan atas apa-apa. Kalau bisa diselesaikan lah, janganlah pura-pura nggak tahu lah. Koordinator Lapangan Kelompok Tani Usaha Bersama Maraang UBM, M. Rafiq, menyoroti ketidaksesuaian luas lahan yang tercantum dalam dokumen bukti surat perusahaan PT Brauko. Ia mengatakan bahwa klaim perusahaan hanya mencakup luas lahan sekitar 200 hektar, namun luas lahan milik kelompok tani mencapai lebih dari 1000 hektar. Jangan-jangan ada lagi manipulasi data, ini harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum, tegas Rafiq. Ini bukan sekadar soal lahan, tapi soal keadilan bagi masyarakat kecil. Tegasnya, menekankan pentingnya transparansi dan keadilan, masyarakat menyuarakan kekhawatiran mendalam. Mereka berpendapat bahwa jika perusahaan yang diduga melakukan praktik tidak benar seperti ini dibiarkan, alih-alih membawa manfaat bagi masyarakat sekitar tambang, justru hanya akan mendatangkan malapetaka. Senada yang disampaikan Ketua Pasukan Merah 1001 Mandau, begitupun dengan Laskar Galak Kabupaten Brau juga dari Ormas Permada sangat mengecam tindakan organsi pihak PT Brauko yang mengsolimi warga setempat, bahkan terbukti telah menindas masyarakat kecil. Pemirsa, saya Nur Aisyah Putri, izin undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa pada berita-berita berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like.